Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanda Wiyandini dengan NPM 2319195. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel yang berjudul Antropologi Hukum dalam Masyarakat, karya Febrian Chandra. Artikel ini menarik karena membahas hubungan antara hukum, budaya, dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Melalui artikel ini, kita dapat memahami bahwa hukum tidak hanya berupa peraturan tertulis yang dibuat negara, tetapi juga dapat lahir dari kebiasaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Artikel yang saya analisis berjudul Antropologi Hukum dalam Masyarakat, yang ditulis oleh Febrian Chandra. Artikel ini berfokus pada kajian antropologi hukum dan hubungannya dengan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Merangin. Penulis berusaha menjelaskan bagaimana hukum dan budaya saling mempengaruhi, serta bagaimana nilai-nilai lokal tetap bertahan dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Melalui artikel ini, penulis ingin menunjukkan bahwa hukum sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat karena hukum lahir dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Isu hukum yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana antropologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat, serta bagaimana kearifan lokal berperan dalam membentuk kehidupan sosial. Menurut penulis, hukum tidak dapat dipahami hanya dari peraturan yang tertulis dalam undang-undang saja, tetapi untuk memahami hukum secara utuh, kita juga harus melihat bagaimana masyarakat menjalankan norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang mereka yakini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antropologi hukum terhadap kearifan lokal di Kabupaten Merangin, serta menjelaskan hubungan antara budaya, hukum adat, dan kehidupan sosial masyarakat. Dari tujuan tersebut, terlihat bahwa penelitian ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga berusaha melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan historis. Metode normatif digunakan untuk melihat hukum sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Namun, penelitian ini tidak berhenti pada aturan hukum saja. Penulis juga menggunakan pendekatan historis untuk memahami bagaimana suatu kebiasaan berkembang menjadi adat, kemudian menjadi hukum adat, dan dalam beberapa kondisi dapat mempengaruhi pembentukan hukum negara. Menurut saya, penggunaan pendekatan historis ini cukup tepat karena topik yang dibahas berkaitan erat dengan perkembangan budaya dan kebiasaan masyarakat dari masa ke masa. Dengan metode tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa hukum sebenarnya merupakan hasil proses sosial yang panjang. Antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya dalam kaitannya dengan hukum. Dalam antropologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai undang-undang yang dibuat negara, tetapi juga mencakup kebiasaan, adat, serta norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan tersebut kemudian menjadi adat. Apabila adat tersebut mengikat dan memiliki sanksi, maka berkembang menjadi hukum adat. Dalam perkembangannya, hukum adat juga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan hukum nasional. Jadi, antropologi hukum menekankan bahwa hukum tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi berkembang dari kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami hukum, kita juga harus memahami budaya masyarakatnya. Pada bagian ini, penulis menjelaskan bahwa antropologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum sebagai bagian dari kebudayaan manusia. Dalam perspektif antropologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh negara,
tetapi juga mencakup adat istiadat, kebiasaan, dan pola perilaku yang hidup dalam masyarakat. Artinya, ketika kita mempelajari hukum, kita tidak hanya melihat pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat menjalankan dan mematuhi aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan hukum. Karena itu, antropologi hukum membantu kita memahami mengapa suatu aturan dapat diterima oleh suatu masyarakat, tetapi belum tentu diterima oleh masyarakat lainnya yang memiliki budaya berbeda. Perkembangan antropologi hukum mengalami beberapa tahapan. Pada abad ke-19, kajian antropologi lebih banyak berfokus pada masyarakat tradisional. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Sir Henry Maine yang menjelaskan perkembangan hukum dalam masyarakat. Kemudian pada tahun 1940 hingga 1950-an, fokus kajian mulai bergeser pada mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, muncul kajian mengenai pluralisme hukum atau legal pluralis, yaitu adanya berbagai sistem hukum yang hidup secara bersamaan dalam masyarakat. Sementara sejak tahun 1970-an hingga sekarang, kajian antropologi hukum mulai melihat hubungan antara hukum adat, hukum negara, dan berbagai sistem hukum lainnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Salah satu pembahasan paling penting dalam artikel ini adalah hubungan antara hukum dan budaya. Penulis menjelaskan bahwa kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dapat berkembang menjadi adat. Ketika adat tersebut diakui dan dipatuhi oleh masyarakat, serta memiliki sanksi tertentu, maka adat tersebut dapat menjadi hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari kehidupan sosial masyarakat. Menurut saya, pembahasan ini sangat penting karena seringkali masyarakat hanya menganggap hukum sebagai produk negara. Padahal sebelum adanya hukum negara, masyarakat telah terlebih dahulu memiliki aturan sendiri yang mengatur kehidupan mereka. Karena itu, budaya dapat dikatakan sebagai salah satu sumber terbentuknya hukum dalam masyarakat. Di dalam artikel ini memberikan beberapa contoh kearifan lokal yang masih hidup dalam masyarakat Merangin. Salah satunya adalah tradisi lubuk larangan. Tradisi ini mengatur pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dalam pengelolaan kawasan perairan yang tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan. Masyarakat yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan adat yang berlaku. Selain itu, terdapat nilai-nilai adat seperti rasa, pariso, malu, dan sopan yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial yang mengatur perilaku masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keharmonisan. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa hukum tidak selalu berbentuk peraturan tertulis, tetapi juga dapat berupa nilai dan kebiasaan yang ditaati bersama. Menurut saya, artikel ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, artikel ini berhasil menjelaskan bahwa hubungan antara hukum dan budaya secara jelas dan mudah dipahami. Kedua, penulis tidak hanya menjelaskan teori tetapi juga memberikan contoh nyata melalui kearifan lokal masyarakat Merangin. Ketiga, artikel ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern. Namun demikian, terdapat juga beberapa kekurangan seperti artikel ini belum membahas secara mendalam mengenai konflik yang mungkin terjadi antara hukum adat dan hukum nasional. Selain itu, tantangan yang dihadapi hukum adat akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan modernisasi juga belum banyak dijelaskan.
Meski demikian, artikel ini tetap memberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya pendekatan antropologi hukum dalam mempelajari hukum. Pada masyarakat bersahaja atau tradisional, hukum berasal dari kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Kebiasaan tersebut menjadi norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Dalam antropologi hukum, suatu kebiasaan dapat berkembang menjadi hukum apabila memperoleh pengakuan masyarakat, didukung oleh pemimpin adat, mengandung sanksi sosial, serta benar-benar mengatur perilaku masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat, terdapat aturan mengenai pembagian tanah, perkawinan, atau larangan mengambil hasil hutan tanpa izin. Walaupun tidak tertulis, aturan tersebut tetap ditaati karena dianggap mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dalam masyarakat bersahaja bersifat hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum dalam masyarakat bersahaja memiliki beberapa ciri utama. Pertama, tidak tertulis. Aturan hukum biasanya disampaikan secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun. Kedua, bersumber dari adat istiadat. Artinya, hukum lahir dari kebiasaan yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat. Ketiga, bersifat komunal. Kepentingan kelompok lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Keempat, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Konflik yang terjadi biasanya diselesaikan melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Kelima, sanksi yang diberikan umumnya berupa sanksi sosial, seperti teguran, denda adat, atau pengucilan dari lingkungan masyarakat. Keenam, tidak terdapat lembaga formal seperti pengadilan. Penyelesaian perkara biasanya dilakukan oleh tokoh adat atau pemimpin masyarakat yang dihormati. Melalui ciri-ciri tersebut, dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya dilihat dari aturan tertulis, tetapi juga dari praktik dan perilaku nyata yang hidup dalam masyarakat. Menurut saya, bagian ini merupakan bagian paling menarik. Konsep hukum masyarakat bersahaja menjelaskan bahwa hukum lahir dari kebiasaan, adat istiadat, dan nilai yang hidup dalam masyarakat sederhana. Konsep tersebut sangat sesuai dengan pembahasan dalam artikel ini. Tradisi Lubuk Larangan dan berbagai nilai adat masyarakat Merangin menunjukkan bahwa hukum dapat terbentuk dari kesepakatan sosial yang dipatuhi bersama. Masyarakat mematuhi aturan tersebut bukan karena takut kepada negara, tetapi karena mereka meyakini bahwa aturan tersebut penting untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan kehidupan bersama. Dengan demikian, artikel ini memperlihatkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law masih memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa antropologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat. Hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dapat lahir dari kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kearifan lokal masyarakat Merangin menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban sosial dan mengatur perilaku masyarakat. Selain itu, artikel ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep hukum masyarakat bersahaja karena sama-sama menempatkan hukum sebagai hasil interaksi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.